sebutkan kemarin, salah satu sebabnya, hikmahnya kenapa Allah turunkan kepada beliau secara parsial, bagian demi bagian, tidak langsung utuh, sedikit demi sedikit. Tujuannya agar kokoh di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana faedah yang kita sebutkan kemarin, salah satu teori praktek untuk menghafal Quran, menghafal hadis itu dengan cara taklilul hifz, mempersedikit hafalan dan banyak pengulangan. Hadisnya adalah hadis Aisyah, istri Nabi SAW pernah bercerita, karena awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW ar-ru'ya as-sadiqah finnu. Awal permulaan wahyu itu dimulai dengan Rasulullah bermimpi. Mimpi dengan mimpi yang benar, yang hak dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subhi. Dalam mimpi beliau itu, Rasul melihat seperti dalam mimpinya itu cahaya matahari di waktu subuh. Cahaya terang di waktu subuh. Nah, mimpi yang beliau lihat itu seperti itu. Cahaya terang di waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Ketika beliau mulai mimpi seperti itu, beliau sekarang senang menyendiri. Al-khala artinya menyendiri. Fakana yalhaqu bi ghari Hira'in. Menyendiri, kemudian menetap memilih tempat tinggal menyendiri itu di Gua Hira. Jauh dari pemukiman, dari masyarakat, beliau menetap di situ. Fayatahannatsu fihi al-layaliya zawatil adadi qabla an yarji'a ila ahli. Di situ beliau yatahannas, bertakarrub, beribadah, merenung di malam-malam tersebut selama beberapa hari sampai beliau kembali ke keluarganya. Beliau di situ beberapa hari di sana. Ketika beliau bekalnya habis, kembali ke keluarganya, wa yatazawwadu lidzalik. Pulang ke keluarganya, mengambil bekal lagi, makanan, pakaian. Tsumma yarju ila Khadijah, juga kembali ke istrinya Khadijah, menambah bekal di sana. Fayatazawwadu limithliha, ya, pakaian, makanan. Kemudian beliau kembali ke sana lagi, ke Gua Hira. Jadi ke Gua Hira tidak langsung dapat wahyu, enggak. Tapi beberapa waktu pulang, balik lagi. Ya, berbekal lagi, balik lagi ke Gua Hira. Hatta faji'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai tiba-tiba datanglah wahyu kebenaran di Gua Hira tersebut. Faja'ahul malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian mengatakan, Iqra, bacalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Aku ini bukan orang yang bisa membaca. Bacalah. Rasulullah mengatakan, ma ana biqari. Aku bukan orang yang mampu, yang bisa membaca. Nah, kalimat ma'ana biqari ini menunjukkan bahwasanya beliau itu termasuk orang yang umi. Karena orang-orang Arab ketika itu banyak yang umi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Beliau mengatakan ma'ana biqari. Nah, di sini menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-Quran tidak diragukan bahwasanya itu dari Allah. Tidak diragukan. Kenapa? Karena turun kepada seorang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, orangnya nggak bisa baca.
Orangnya nggak bisa nulis, tapi ada Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Rasulullah nggak bisa baca, Rasulullah nggak bisa nulis. Nah, dari mana itu? Kan begitu. Ini sebagai dalil yang kuat bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran. Karena turunnya kepada seseorang yang umi, gak bisa membaca, gak bisa menulis. Qala kemudian mengatakan fa'akhadani. Rasulullah mengatakan malaikat Jibril akhadani, menarik aku. Faghattani hatta balagha minni al-jahdu. Setelah menarik aku, kemudian aku didekap oleh malaikat Jibril. Sampai aku kesusahan, kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan, faqala iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Fa akhadani, diulang lagi, ditarik. Fa ghattani tsaniya, kemudian aku dirangkul lagi, didekap lagi yang kedua. Hatta balagha minil jahdu, sampai aku kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan lagi. Lalu Jibril mengatakan, iqra, bacalah. Diulangi lagi, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Diulangi yang ketiga lagi, ditarik lagi, didekap lagi sampai kesusahan, kemudian dilepaskan. Nah, yang ketiga ini kemudian Jibril mengatakan faqala, dalam ayat surat Al-Falaq ayat 1-5, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan makhluk hidup alam semesta. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah yang sebelumnya berupa air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Dan Allah Rabbmu itu maha derma, maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari dengan qalam, dengan pena. Mengajari manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia ilmu yang mereka belum ketahui. Nah, ini 5 ayat dibacakan, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Setelah itu, faraja biya Rasulullah tarjufu biwadiruh hatta dakhala ala Khadijah. Rasulullah ketakutan ketika itu. Dalam keadaan gemetaran, pergi pulang menuju rumahnya Khadijah. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammalu hatta zaba anhul wara. Kemudian beliau diselimuti sampai hilang rasa takut dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dalil menunjukkan bahwasanya ayat-ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW itu adalah 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah 5 ayat pertama turun kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fatrah, vakum. Ayat tidak turun lagi kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah 5 ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, tidak turun lagi kepada beliau. Ya, vakum. Jangan disangka turun terus setelah itu, enggak. Vakum. Tidak lagi turun ayat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masa vakumnya, tidak turunnya ayat-ayat itu kepada Rasulullah SAW berapa lama? Jadi dari ayat-ayat surat Al-Falaq 5 ayat tadi sampai turun wahyu yang setelahnya itu berapa lama? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ikhtalafal ulama fi muddatil fatratil wahyi al-ula. Para ulama berselisih pendapat berapa lamanya vakumnya turunnya ayat
kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan salah di sini. Pendapat pertama, selama 3 tahun. Jadi setelah 5 ayat turun itu, ada yang mengatakan fatrah masa vakumnya tidak turun lagi selama 3 tahun. Cukup lama. Wakilah ada yang berpendapat qariban min sanatain, sekitar 2 tahun. Ada yang mengatakan sanatain wa nisbin, 2 tahun setengah. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun setengah. Wakila itna asyara yauman. Ada yang berpendapat 12 hari. Setelah ayat turun, fatrah, vakum, tidak ada yang turun lagi. 12 hari setelahnya ada yang turun. Wakila ada yang mengatakan yang kelima, pendapat kelima, khamsata asyara yauman. 15 hari. Wakila arbaun yauman. Pendapat yang keenam, 40 hari. Ada 12 hari, ada yang 15 hari, ada yang 40 hari. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Ada yang 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah, 12 hari, 15 hari, 40 hari. Kenapa kok berbeda-beda? Karena tidak ada dalil yang kuat, yang sahih, yang jelas, yang tegas tentang masa fatrahnya itu. Itu adalah pendapat-pendapat para ulama ketika itu. Ya. Jadi ketika turun ayat 5 ayat surat Al-Alaq, kemudian terjadi vakum. Ini ada hikmahnya. Kenapa kok Allah tidak menurunkan langsung ketika itu? Hikmahnya adalah an yadhaba al-wara'. Tujuannya adalah atau an yudhibal wara', agar hilangnya rasa takut, kekhawatiran, rasa cemas itu hilang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Jibril datang sendiri dengan wujudnya yang begitu beda dengan manusia biasa, beliau takut. Nah, dengan masa vakum itu beliau hilang rasa takutnya. Kemudian at-tasawwuq ila audatil wahyi. Beliau rindu. Kok gak datang lagi nih malaikat Jibril? Rindu untuk mendapatkan wahyu yang setelahnya. Nah, ini hikmahnya. Agar beliau hilang rasa takutnya dan beliau rindu. Rindu ilmu baru. Apa yang akan turun setelahnya ini? Ketika itu, Rasulullah SAW menceritakan, "Tsumma fatara 'annil wahyu fatratan." Kemudian fatara, vakum, wahyu dariku beberapa waktu. Nah, ini enggak disebutkan, Rasulullah mengatakan fatratan, beberapa waktu. Fa baina ana amsi sami'tu sautan minas sama. Suatu ketika tiba-tiba ada suara dari langit. Ya, ketika masa fatrah selesai, ketika beliau berjalan, ada suara dari langit. Farafa'tu basari qad qibala sama'i. Kemudian aku mengangkat pandanganku, wajahku tak angkat ke langit, menghadap ke langit. Fa innal malak atau fa idzal malakul ladzi ja'ani bi hira'in qa'idun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Tiba-tiba ketika saya lihat ada malaikat besar duduk di kursi antara langit dan bumi. Ya, lihat sosok makhluk besar sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Faju'ithat atau faju'ithtu minhu. Aku ketakutan ketika itu. Hatta hawaitu ila ard, sampai aku mau roboh ke bumi. Faji'tu ahli, kemudian aku pergi pulang ke keluargaku. Fakultu zammiluni. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, selimuti aku. Fanzalallahu ta'ala. Kemudian Allah menurunkan ayat,
turun ayat setelahnya, setelah ayat-ayat 5 pertama surat Al-Alaq, langsung loncat. Tidak langsung ayat Al-Alaq setelahnya, ayat ke-6 dan seterusnya, tidak. Pindah surat. Allah menurunkan ayat di dalam surat Al-Mudaththir, ini juga tidak lengkap. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangun, ayo bangun. Fa'andir. Berikanlah peringatan kepada manusia. Peringati mereka dari bahaya syirik. Peringati mereka dari bahaya-bahaya maksiat. Serulah mereka kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbika wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkanlah bajumu. Warruzja fahjur. Sesembahan-sesembahan, berhala-berhala, amalan-amalan kesyirikan, fahjur, tinggalkan. Nah, ini 5 ayat dalam surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Jadi setelah fatrah, masa vakum, turun lagi 5 ayat, tapi dalam surat yang berbeda. Surat Al-Mudaththir. Nah, ada hikmahnya ini. Korelasi antara 5 ayat yang pertama dan 5 ayat yang Mudaththir ini apa? Nanti ada sebutkan. Kok bisa berbeda? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini Rasulullah SAW sudah mendapatkan 2 wahyu. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ayat-ayat yang pertama turun kepada beliau SAW. Setelah itu baru ayat-ayat terus turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat-ayat itu setelahnya turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang korelasinya dari 5 ayat yang pertama dan 5 ayat yang kedua, yang satu surat Al-Alaq, yang satu Al-Mudaththir, kita bisa mengambil hikmah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya 5 ayat yang pertama, ya, itu menjadi bukti beliau sudah statusnya menjadi seorang nabi. Nabi itu adalah seorang manusia yang dikasih wahyu. Ketika turun 5 ayat surat Al-Alaq, beliau statusnya menjadi nabi. Nubi'a bi'iqra. Beliau diutus sebagai nabi dengan 5 ayat surat Al-Alaq. Kemudian 5 ayat dalam surat Al-Mudaththir, di situ ada perintah fa'andir. Berikan peringatan. Ya, berikan peringatan. Berdakwalah. Serukan la ilaha illallah. Serukan bahayanya syirik. 5 ayat dalam surat Al-Mudaththir itu menjadi status beliau seorang rasul. Jadi 5 ayat pertama beliau jadi apa? Nabi. 5 ayat surat Al-Mudaththir rasul. Karena di situ beliau diperintah untuk memberikan peringatan, mengajak manusia berdakwah. Seorang rasul tugasnya itu sebagai utusan untuk mengajak manusia dengan syariat yang baru kepada tauhid syahadat la ilaha illallah. Tadi perintahnya apa? Fa'andir. Berikanlah peringatan. Kalimat fa'andir itu menjadikan beliau statusnya seorang rasul. Makanya para ulama mengatakan inna nabiyya sallallahu nubbi'a bi'iqra. Beliau diutus sebagai nabi dengan ayat Iqra, dikasih wahyu. Wa ursila, dijadikan seorang rasul, diperintah untuk berdakwah bil mudaththir, dengan surat Al-Mudaththir.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah awal ayat yang turun dan hikmahnya dari yang 5 pertama surat Al-Alaq dan 5 pertama di surat Al-Mudaththir. Kemudian apa akhir ayat yang turun kepada beliau? Kalau tadi kan awal yang turun. Yang paling akhir sekarang. Setelah itu kan turun terus menerus. Dan sekarang yang paling terakhir itu apa yang turun kepada beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwasanya di ayat-ayat yang terakhir turun kepada beliau itu terjadi perselisihan di antara para ulama. Kalau tadi jelas, dalilnya jelas. Adapun yang terakhir turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ada silang pendapat di antara para ulama. Sekitar ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ayat yang turun kepada beliau yang terakhir, ayat yang turun kepada beliau yang paling terakhir dari Al-Quran itu adalah ayatul riba. Ayat-ayat riba. Di mana itu? Ayat-ayat riba? Hah? Di Al-Baqarah. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah. 3 halaman terakhir itu membahas tentang riba. Tentang utang piutang, tentang riba. Nah, inilah ayat-ayat yang paling terakhir turun kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Al-Baqarah dari ayat 278 sampai 280. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ayat yang terakhir turun kepada beliau adalah ayat-ayat tentang riba. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah ayatul kalalah fi akhir surat Nisa. Ayat kalalah. Jadi kalalah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan ilmu waris. Jadi dalam ilmu waris ada yang namanya istilahnya kalalah. Kalalah itu adalah kondisi mayit tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya buyut laki-laki, tidak punya anak keturunan. Bisa dipahami ya? Kalalah tadi apa? Tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya buyut laki-laki, dan seterusnya ke atas laki-laki. Dan tidak punya anak keturunan. Laki atau perempuan? Itu namanya kalalah. Ada mayit, misalnya ada bapak fulan meninggal. Gak punya ayah, gak punya kakek, gak punya buyut laki-laki, dan seterusnya ke atas. Dan gak punya anak keturunan. Berarti orang itu namanya kalalah statusnya. Lah fungsinya apa kalalah ini? Kalalah ini menjadi sebab saudara dan saudari bisa menerima waris. Ya, misalnya saya meninggal. Saya punya saudara laki-laki. Saya punya saudari perempuan. Saudara laki-laki, saudari perempuan. Sekandung. Atau sebapak. Atau seibu. Nah, semuanya ini potensi mewarisi. Yang sekandung, yang sebapak, yang seibu. Nanti levelnya beda-beda. Ya. Tapi mereka itu potensi mewarisi. Ketika apa? Ketika kalalah. Di akhir surat An-Nisa itu membahas tentang saudara-saudari sekandung dan saudara-saudari sebapak. Dan kalau kita baca surat An-Nisa, paling ujung, paling akhir surat itu ada potongan ayat segini. Nah, segini kira-kira. Kalau kita lihat Quran ada segini. Itu membahas tentang apa? Ini. Warisan tentang saudara-saudari sekandung, saudara-saudari sebapak. Mereka bisa mewarisi kapan itu? Ketika mayit dalam kondisi kalalah. Yaitu saya nggak punya kakak, nggak punya ayah, nggak punya apa? Kakek, dan saya nggak punya anak keturunan. Nah itu baru mereka dapat warisan. Potensi mendapatkan warisan. Sesuai dengan pembahasannya. Ada yang setengah,
ada yang 2/3, ada yang sisa, ya, ada yang dapat sisa, ada yang lidzakari mithlu hadzal unsayain, jatahnya laki-laki lebih besar 2 kali lipat jatahnya perempuan. Tapi kalau ada satu saja anak laki-laki atau di atasnya ada ayah atau ada kakek satu, semuanya mundur teratur, gak mewarisi. Walaupun saudaranya banyak, 10, lanang wedok sekandung, sebapak, seibu, semuanya gak mewarisi. Nah, misalnya saya meninggalkan harta waris 1 miliar. Saya punya ayah 1 laki-laki, ya, dan 1 ibu. Gak punya anak keturunan, tapi punya saudara banyak sekali. Apakah dapat siapa namanya? Saudara-saudari saya tadi? Maka jawabnya tidak dapat. Kenapa? Karena status saya bukan apa? Kalalah tadi. Ibu dapat berapa? 1/3. Ya, ketika mayat tidak punya keturunan, ibu dapat 1/3. Sisanya 1/3 berapa berarti? Kalau 1 miliar, 1/3-nya anggap 900 juta. 1/3-nya berapa berarti? 300. Sisa berapa? 600. Kemana 600 ini? Semua diambil oleh ayahnya si mayit. Diambil semuanya, diberikan kepadanya ayah si mayit. Semua saudara, semua saudari tidak mewarisi. Nah, adapun ketika kalalah, maka mereka berpotensi mewarisi. Ini maksud dari al-kalalah. Al-kalalah ini, ayat al-kalalah di akhir surat An-Nisa adalah ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu tentang waris. Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepada kalian fil kalalah sampai akhir ayat. Ini adalah pendapat yang kedua. Akhir surat An-Nisa tentang kalalah. Kemudian yang ketiga, dan ini pendapat yang paling banyak dari kalangan para ulama, yang terakhir turun kepada Nabi SAW adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Ini yang terakhir turun. Ayat terakhir turun adalah Al-Baqarah ayat 281. Firman Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah, takutlah dengan hari kiamat yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah di hari itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Semua manusia akan dimatikan, semua yang memiliki jiwa akan mati, dan mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan tanpa dizalimi. Nah, ini ayat 281 surat Al-Baqarah ini adalah pendapat mayoritas ulama akhir ayat dari Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Ini adalah ayat yang terakhir. Sebagian para ulama menjamak. Sebenarnya tidak ada sampai banyak pendapat. Karena di dalam surat utang tadi, surat ayat riba tadi, dalam surat Al-Baqarah, itu kan 278 sampai 280. Kemudian yang pendapatnya mayoritas ulama ini 281. Pendapat pertama tadi kan 278 sampai 280. Kan gitu. Pendapat yang ketiga ini, ayat yang terakhir turun kepada beliau, nomornya 281. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang pendapat satu dan pendapat yang terakhir. Kenapa? Karena di situ menggunakan wawu, huruf wawu. Wattaku, wattaku. Bertakwalah kepada, takutlah kepada hari kiamat yang kalian dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Nah, wawu di situ menunjukkan makna atof. Jadi dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu ada di sana istilahnya atof. Terikat. Ayat ini terikat dengan sebelumnya. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Yang tadi ayat riba, ya di sini masih terhubung ayat riba 280, setelahnya itu 281.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah yang terakhir turun di ayat 281 dalam surat Al-Baqarah. Adapun yang sebelumnya masih ada hubungannya dengan ini karena dalam satu halaman itu. Ya, 281 itu halaman ketiga sebelum terakhir yang di atas ini. Pendapat pertama yang paling bawah sekali 281 itu ayat yang mayoritas ulama mengatakan itu yang terakhir turun kepada Nabi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ayat yang terakhir turun. Sekarang surat yang terakhir turun. Kalau tadi apa? Ayat yang terakhir turun. Beda kan? Kalau tadi ayat yang terakhir turun, yang ini surat yang terakhir turun. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ayat-ayat dalam Al-Quran itu turunnya kadang dalam surat ini, kadang dalam surat ini, tidak langsung lengkap satu surat. Ada yang turun satu surat. Surat yang turun terakhir kepada Rasulullah SAW itu juga diperselisihkan. Ya, pendapat yang pertama mengatakan surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu adalah surat yang terakhir turun kepada Nabi. Tapi pendapat yang paling rajih, paling kuat, surat yang turun terakhir kepada beliau SAW lengkap itu adalah surat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Surat apa itu? An-Nasr. Juz 30, surat An-Nasr awal sampai akhir An-Nasr itulah surat yang paling terakhir turun kepada beliau SAW dalam pendapat yang rajih. Dalam riwayat Muslim dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, beliau berkata, qala li Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ta'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'an. Wahai Ubaidillah, ini sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas orang yang paling paham Al-Quran. Wahai Ubaidillah, tahukah kamu akhir surat yang turun dari Al-Quran ini? Nazalat jami'an, secara utuh. Sak surat awal akhir. Utuh. Tahukah kamu? Qultu na'am. Iya, aku tahu. Kemudian beliau baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, shadaqtah, engkau benar. Jadi di sini beliau membenarkan, sahabat Ibnu Abbas membenarkan jawaban dari sama Ubaidullah. Jawabannya adalah surat An-Nasr, itulah yang turun. Surat An-Nasr dalam juz 30. Surat itu menyinggung sebenarnya. Menyinggung siapa? Menyinggung Rasulullah SAW sudah dekat ajalnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah itu datang, kemenangan demi kemenangan telah datang. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ayat surat ini sudah menjadikan indikasi. Ya, beliau habis ini meninggal dunia. Kenapa? Karena pertolongan Allah sudah datang, kemenangan sudah datang, manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di situ juga ada perintah Allah untuk banyak-banyak beristighfar. Ya, ini surat An-Nasr adalah surat yang lengkap turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah juga pas lewat ini tadi. Idza jaa nasrullah. Ya. Termasuk pentingnya ilmu tajwid, ilmu tata cara membaca Quran. Ya. Salah satunya ini. Banyak dari kaum muslimin ketika membaca menggunakan huruf sin. Bacanya apa?
Bacanya enak ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Mas. Betul masalah? Betul masalah? Betul ya? Hah? Salah. Tahu yang mana? Yang saya baca tadi sin. Loh, kok enak ya? Ya enak tapi salah. Pakai sin. Kalau pakai sin artinya apa? Artinya burung elang. Apabila datang burung elangnya Allah. Jauh maknanya. Nasrun dengan nasrun dengan tafkhim dengan tebal. Idza jaa nasrullah dengan shad tebal itu pertolongan artinya. Tapi kalau dengan tarkik dengan tipis idza jaa nasrullah artinya burung elang. Apabila datang burung elangnya Allah. Nah, maknanya yang satu ke sini, yang satu ke sana. Jauh sekali. Nah, ini pentingnya apa? Belajar tata cara membaca Quran. Belajar tentang sifat-sifat huruf, makharijul huruf. Ya, kalau shad itu tebal, nas. Kalau sin bedanya apa? Tipis. Nas sama nas beda. Kalau nas artinya shad, pertolongan. Kalau nas artinya burung elang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah surat yang terakhir secara utuh turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembahasan awal yang terakhir, awal yang turun dan yang terakhir turun kepada beliau sallallahu. Sekarang kita mempelajari setelahnya adalah al-makki wal madani. Di dalam Al-Quran kita sering melihat surat makkiyah, ya, surat apa? Madaniyah. Apa maksudnya surat makki dan madani? Tataba nuzulul Quran ala Rasulullah SAW ba'da awali nuzulin fi ghari Hira. Ayat-ayat wahyu itu turun kepada Rasul SAW setelah peristiwa di Gua Hira. Kemudian vakum beberapa waktu, kemudian turun lagi surat Al-Mudatsir 5 ayat pertama, kemudian terus datang kepada beliau SAW selama 23 tahun. Khilala salatin wa isrina sana. 23 tahun. Beliau diutus dari Nabi dan Rasul umur 40. Tambah 23, 63. Meninggal di umur 63 tahun. Jadi 23 tahun itulah masa turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada beliau SAW. Dan mayoritasnya itu turun di kota Mekah. Ya, mayoritasnya ayat-ayat itu turun saat beliau di kota Mekah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fakana minhu ma nazala di Mekah. Ada dari ayat-ayat itu turun di kota Mekah. Wa ma nazala fi dawahiha. Ada yang turun di daerah sekitaran Mekah. Di kota Mekah dan sekitaran Mekah. Tsumma hajar Rasul ilal Madinah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Fakana minal Quran ma nazala alaihi fiha. Ada yang ayat-ayat turun kepada beliau di kota Madinah. Wa kana minhu ma nazala fi safaratihi kharijah. Bahkan ada ayat-ayat yang turun kepada Nabi ketika beliau safar di luar kota Madinah, di luar kota Mekah. Nah, sekarang patokannya itu seperti apa? Para ulama di situ menyebutkan, membuat ketentuan abarul ulama andalika an-nazila minal Quran bil makki wal madani. Kemudian muncul istilah para ulama al-makki wal madani. Ya. Makki dan madani itu ketentuannya adalah zaman, waktu, bukan tempat. Ya, ketika kita baca
Makkah dan Madinah itu bukan berarti turunnya di Mekah, enggak. Ya, jangan sampai keliru. Ini adalah terkait dengan waktu. Makkiyah artinya apa? Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Berarti di mana beliau? Di Mekah. Setelah hijrah berarti ke Madinah. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Ayat-ayat yang turun kepada beliau setelah hijrah namanya Madaniyah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau ada ayat turun di Mekah tapi setelah hijrah, disebut ayat apa? Hah? Madaniyah. Ya? Kalau ada ayat turun di Mekah tapi setelah hijrah, namanya ayat apa? Madaniyah, karena patokannya apa tadi? Hijrah. Sebelum hijrah, Makkiyah. Setelah hijrah, Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah. Seperti apa? Dalam Al-Maidah, ketika haji wada, Rasulullah SAW khutbah ya, di yaumul Jum'ah, di hari Jumat, di hadapan para sahabat, turun ayat kepada beliau dalam surat Al-Maidah, di awal-awal surat Al-Maidah. Potongan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat ini turunnya di Mekah, di Arafah, hari Jumat. Namanya apa? Ayat apa berarti ini? Madani atau Makki? Madani, mau setelah hijrah. Wong itu haji wada, perpisahan, setelah itu beliau meninggal dunia. Berarti setelah hijrah. Disebut Madani. Karena setelah hijrah. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, inilah ayat yang turun di Mekah tapi terjadi setelah hijrah. Namanya disebut ayat Madaniyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau sekarang pertanyaan kedua. Kalau ada ayat turun kepada beliau di luar Madinah, di luar Mekah, tapi terjadi sebelum di Mekah, sebelum hijrah. Namanya apa? Makkiyah. Di luar Mekah, di luar kota Madinah, tapi sebelum hijrah, maka disebut ayat Makkiyah. Nah, ketika kita mendapati di Al-Quran Makkiyah, Madaniyah, maksudnya itu. Kalau Makkiyah sebelum hijrah, kalau Madaniyah artinya setelah hijrah. Walaupun turunnya berbeda tempat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan pelajari beberapa surat-surat yang turun setelah hijrah dan sebelum hijrah. Dan apa hikmahnya nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ciri-ciri Madaniyah itu apa? Ya, kita baca Quran, ciri-ciri surat Makkiyah dan ciri-ciri surat Madaniyah itu apa? Nanti kita akan pelajari. Ada bedanya. Ketika kita lihat ayat-ayatnya sudah kita tambah, oh ini Makkiyah, oh ini Madaniyah. Insyaallah ta'ala, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.